aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jesus, sama-sama angkat pujian ini dengan iman kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang ya sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, benar terlalu
Sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu buat kami Tuhan. We thank you Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami kagum dan hormat. Terima kasih Tuhan. Yesus ajaib. Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib. Kau besar, Kau termulia Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. We thank you Lord, we thank you Lord. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Yesus ajaib, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau telah pelihara kami Tuhan, keluarga kami Kau pelihara Tuhan Yesus, pekerjaan kami, kesehatan kami juga Tuhan. Kiranya semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom saudara, mari saya persilakan kita kembali ke bangku masing-masing. Saya akan memulai satu kisah, saudara ya. Jadi di dalam satu universitas, seorang profesor yang mengajar itu bertanya kepada murid-murid, saudara. Ya. Profesor bertanya kepada murid yang pertama adalah, nanya kepada murid-murid begini, anak-anak sekalian atau saudara-saudara sekalian, saudara tahu berapa nilai selembar kertas? Nah, satu kelas itu diam sebentar, terus ada satu mahasiswa menjawab, Pak, kertas itu tergantung. Kalau kertas itu adalah kertas selembar cek dan di atasnya itu banyak nominal, banyak angka-angka, maka kertas itu bernilai sangat luar biasa, mahalnya. Oke. Yang kedua, kemudian profesor juga menanya, berapa harga selembar kanvas? Kemudian mahasiswa yang sebelah kiri, pojok belakang situ jawab, Prof, itu tergantung siapa pelukisnya, Prof. Kanvas itu. Kalau pelukisnya terkenal pasti sangat mahal sekali. Baik. Kemudian juga profesor bertanya lagi, berapa harga sebuah film? Oh, tergantung. Kemudian murid sebelah depan berjawab, tergantung Prof, siapa bintang filmnya? Siapa yang memerankan film tersebut? Kalau pemerannya itu terkenal, pasti filmnya menjadi box office gitu. Baik, betul. Profesor bertanya lagi sekali lagi, saudara. Saudara, berapa harga sebuah buku? Kemudian mahasiswa sebelah belakang, sebelah kanan sekarang menjawab, buku itu tergantung siapa penulisnya, Prof. Kalau penulisnya terkenal pasti menjadi juga bestseller buku-buku tersebut. Baik, sekarang saya tanya yang terakhir. Profesor bertanya, berapakah harga kehidupan itu? Berapakah harga kehidupan itu? Semua kelas itu semuanya berdiam. Semuanya tidak ada yang berkata-kata. Kemudian profesor berkata demikian, bahwa kehidupan itu adalah sangat berharga bagi siapa yang menghidupinya itu, bagi siapa yang menjalani hidup itu. Kalau dia menjalankan hidup itu, kadang-kadang ada orang menganggap dia bahwa dia itu tidak, orang bukan terkenal, bukan kaya, orang menganggap dia rendah. Tapi yang tahu adalah dia sendiri.
bahwa bagaimana dia menjalankan hidup ini. Bagaimana dia komitmen dengan kebenaran dalam hidup ini. Bahwa dibilang nilai dalam kehidupan itu adalah tergantung daripada karakter. Nah, karakter saudara. Juga dia bilang integritas, bagaimana kita menjalankan hidup ini. Jadi memang saudara, apa yang dapat kita petik dari pelajaran yang dipertanyakan oleh profesor tersebut saudara, berlaku juga untuk kita. Bahwa hidup ini adalah semestinya mengalami satu pergerakan, perubahan saudara. Judul khotbah pada hari ini saya memberinya adalah Dare to be Transformed. Atau berani berubah, berani mengalami satu perubahan total. Karena kata transform itu sendiri berarti adalah metamorfose, transmute, convert. Itu adalah demikian ya. Dikatakan juga bahwa transform itu adalah implies a major change in form. Jadi dikatakan transform itu perubahan yang sangat besar terjadi di situ, transformasi tersebut saudara. Nah, kalau kita perhatikan dalam hidup kita pada saat ini atau selama kita hidup dalam dunia ini, apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita ada perubahan dalam hidup kita? Bahwa itu semuanya kita tahu bahwa untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Untuk apa saya menjalani hidup dalam dunia ini? Bukan pesimis saudara. Ini pertanyaan adalah yang merupakan satu peringatan untuk kita. Bahwa kita harus namanya menghargai waktu, kita menghargai keadaan sekarang yang kita ada ini, apakah di mana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan, yang kita percayakan dalam firman Tuhan itu, apakah kita sudah mengalami itu semua saudara. Ya. Karena kita tahu saudara, seseorang hidup itu akhirnya akan mengalami satu namanya dikenang. Kalau kita selesai hidup dalam dunia ini, alias kita sudah dipanggil Tuhan saudara. Ya. Manakah kita yang dikenang oleh orang-orang sekeliling kita? Atau oleh siapapun yang kita kenal? Apakah kita dikenang dengan kebaikan kita? Apakah kita dikenang dengan satu nilai integritas kita? Satu kejujuran kita? Malah atau sebaliknya saudara. Yang mana kita akan menjalani itu semuanya. Karena kita tahu bahwa hidup ini pagi sebentar menjadi siang saudara. Siang sebentar menjadi malam. Artinya adalah kalau malam sudah tidak ada waktu lagi kita untuk memperbaiki hidup kita itu. Di tengah situasi pandemi yang kebanyakan orang, saudara, kebanyakan orang itu mengalami satu kesulitan. Apakah masih kita punya cahaya dalam hidup kita? Di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita. Masihkah kita mencurahkan terang itu, garam itu kepada orang lain saudara. Mungkin pada saat ini saudara dalam perenungan, bahwa saya ingin berubah, saya ingin seperti teman saya itu, yang dulunya itu hidupnya tidak benar, sekarang sudah baik. Bagaimana saya ingin seperti itu tapi saya belum bisa. Saat ini kita akan melihat saudara contoh di dalam Alkitab, kita akan mempelajarinya, kita akan merenungkannya. Bagaimana kita berani dare to be transformed. Bagaimana kita berani untuk berubah saudara. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya itu semuanya. Yang harus kita lakukan demikian itu. Saya ada satu renungan saudara sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Ada renungan yang saya mau bawakan demikian. Saya kenal satu keluarga saudara. Satu keluarga ini melayani Tuhan. Sangat luar biasa dalam pelayanannya itu. Kalau boleh dibilang ukuran kacamata dunia itu mereka berhasil di dalam ladang pelayanan itu. Sehingga pun berkat-berkat itu tercurah sangat luar biasa. Saudara. Ya. Tapi di tengah itu mereka mengalami satu namanya transformasi tapi yang ke arah negatif. Seperti itu. Menjadi tamak. Sehingga antara keluarga ini baik itu orang tua dan anak mengalami satu namanya keributan, perebutan kedudukan, perebutan namanya harta, seperti itu.
Bagaimanakah mereka di mata Tuhan? Kalau kita lihat secara mata rohani kita, saudara. Walaupun kita tidak berhak untuk menghakimi. Ya. Jadi mereka mungkin memulai dengan roh, tapi akhirnya dengan apa, saudara? Ya. Kita tahu sendiri semuanya. Tapi sebaliknya kita lihat satu contoh lagi, saudara. Kita kenal namanya semuanya Madam Teresa. Dia itu adalah dari keluarga yang sangat luar biasa kayanya. Tapi dia berasa, untuk apa hidup saya ini? Apakah saya ini kurung dalam ruangan, dalam rumah yang bagus, mewah, dengan super lux, demikian saudara. Banyak pelayan-pelayan demikian itu. Dia melepaskan semuanya itu, dia memilih untuk melayani kaum hina, saudara, yang miskin demikian itu. Bahkan dia sendiri akhirnya juga mati karena penyakit, saudara. Ya, penyakit yang ditularkan oleh orang-orang yang punya penyakit demikian. Nah, ini dua perbedaan yang sangat kita lihat luar biasa berbeda, saudara. Kita akan melihat bahwa di manakah transformasi dalam hidup kita ini. Apakah kita berani berubah? Mungkin anak muda pada saat ini masih punya kesempatan yang sangat banyak. Ataupun kita mungkin yang sudah lanjut usia. Usia kita tinggal hanya sedikit saja, saudara. Tapi itu tidak membuat kita menjadi halangan buat kita berubah, saudara, seperti itu. Kita berubah. Jangan sampai kita salah langkah demikian. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Lukas ayat 19 ayat 1 sampai 4. Kita dengar atau kita lihat bahwa kisah Zakius ini sudah sangat-sangat biasa, saudara. Sudah sangat-sangat biasa kita dengar, kita baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Saya baca untuk saudara ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia melalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dari kisah ini apa yang kita dapat, saudara? Lukas 19 ayat 1 sampai 4 ini. Dikatakan yang pertama bahwa Yesus itu adalah kepala pemungut cukai. Berarti dia bukan orang sembarangan, saudara. Berarti dia punya, di dalam status sosial itu, dia adalah seorang pejabat. Seorang pejabat. Seorang pejabat itu pasti dihormati. Walaupun pada saat itu orang Israel menganggap pemungut cukai itu adalah orang-orang yang tidak disukai, saudara. Tapi secara hierarki di dalam pemerintahan situ, Zakius itu menguntungkan untuk kerajaan pada saat itu, saudara. Dia pemungut cukai ya. Dikatakan juga lagi bahwa dikatakan dia adalah seorang yang kaya, saudara, seperti itu. Jadi sudah menjadi kepala pemungut cukai, punya jabatan, juga punya kekayaan. Itu dua hal yang sangat luar biasa, saudara, yang banyak dicari oleh orang pada saat ini. Kemudian di ayat ketiga dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Zakius itu adalah orang yang kaya, punya kedudukan. Mungkin saja dia pernah mendengar Yesus itu seorang yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa. Banyak melakukan mujizat pada saat itu. Ya. Dia hanya mendengar. Dan dia pun ingin tahu, saudara. Hatinya ingin tahu seperti itu. Bahwa Yesus itu orang seperti apakah Yesus seperti itu ya. Jadi dia mau melihat Yesus, punya satu kemauan, saudara. Nah, ini adalah awal daripada seseorang, saudara, yang ingin berubah, saudara. Yang ingin mengalami satu transformasi, dia ingin tahu dulu. Dia ingin mempunyai satu keinginan dulu itu, saudara. Ya. Kemudian dikatakan juga ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini penulis kitab Lukas ini, saudara, luar biasa mendeskripsikan, saudara, keadaan Zakius itu. Dikatakan bahwa sebab badannya pendek sampai kekurangan seseorang secara fisik itu dijelaskan, saudara. Bahwa Zakius itu adalah pendek, seperti itu. Mungkin pada saat ini kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan atau cinta kepada Tuhan atau ingin berubah. Saya ini belum pantas
melayani Tuhan. Saya ini belum pantas untuk menjadi pemberita firman demikian itu. Karena saya tidak punya kemampuan itu. Seperti Zakius saudara, badannya pendek demikian itu. Ayat 4 dikatakan bahwa maka berlarilah ia melalui orang banyak. Bahwa di situ ia berlari saudara. Seorang kaya, pejabat saudara, kepala pemungut cukai. Juga itu, dia itu yang badannya pendek dikatakan demikian saudara ya. Dia berlari saudara. Bagaimana kalau dilihat dengan orang lain saudara seperti itu? Bagaimana kita umpamanya? Kita seorang kaya, kita seorang yang itu punya kedudukan tinggi mungkin di kantor, di pekerjaan kita saudara seperti itu ya. Kita berlari untuk melihat seseorang saudara. Apa ngelihat ngapain itu? Berlari-lari demikian itu. Padahal kan dia pejabat, dia bisa minta saja umpamanya dengan anak buahnya itu. Saya mau di depan. Karena saya orang kaya, saya bayar semuanya itu supaya saya bisa ketemu Yesus. Bisa saja saudara. Tapi dia tidak melakukan itu semua. Dia tahu bahwa dia berlari demikian itu. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat demikian. Memanjat pohon saudara. Bayangin saudara, seorang kaya, seorang yang pejabat saudara seperti itu. Ya, mau memanjat pohon untuk melihat Yesus. Dari pelajaran ini kita bisa lihat saudara. Bahwa yang pertama adalah seseorang yang berani untuk berubah saudara. Untuk melakukan satu perubahan dalam hidupnya itu. Dare to be transformed saudara. Harus ada kemauan. Poin pertama adalah harus ada kemauan dulu saudara. Caranya nanti kita lihat saudara seperti Zakius itu. Dia punya kemauan dulu saudara. Bahwa dia tuh mungkin dia belum tahu bagaimana saya bisa berubah demikian itu. Tapi dia berjalan satu langkah. Dia berlari mendahului orang banyak seperti itu. Dia bisa memanjat pohon, bisa-bisa saja Zakius saudara. Bahwa dia membayar orang karena dia orang kaya saudara. Saya ingin melihat Yesus, kamu berdiri di bawah saya supaya saya bisa injek kamu. Atau saya berdiri di pundak kamu saudara seperti itu. Saya bayar kamu, mungkin saudara. Tapi dia tidak lakukan semuanya itu. Dia dengan usaha sendiri saudara. Dengan kemampuan sendiri. Dengan usaha yang luar biasa tanpa memandang orang lain di sekeliling situ. Dikatakan orang banyak saudara. Dia berlari untuk melewati orang banyak demikian itu. Dia mementingkan kepada dirinya sendiri untuk melihat Yesus saudara seperti itu. Punya kemauan yang luar biasa saudara. Nah hidup ini adalah kalau kita punya kesempatan untuk berubah saudara. Atau kita banyak melihat teman-teman di pelayanan kita itu mengalami satu pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa saudara. Kita juga bisa saudara, kita juga bisa. Yang penting kita punya kemauan, punya tekad yang luar biasa itu. Jangan dilihat orang, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan yang lain saudara. Kita sendiri. Sekarang memang banyak kita teman-teman mungkin yang masih online, lihat live streaming demikian itu. Tidak kalah semangatnya dengan yang teman-teman sudah bekerja di offline saudara seperti itu. Dengan mencatat khotbah, kalau di Komsel kita bersharing, kita bertanya. Sebelum Komsel kita mempelajari firman Tuhan. Supaya kita ketemu Yesus, kita mengejar gitu loh. Pelajaran-pelajaran yang diberikan demikian itu. Kita mengejar itu. Kalau kita tidak mengerti itu, kita bertanya di situ saudara. Jangan malu. Zakius tidak malu saudara, orang kaya, pejabat demikian itu. Kita ini adalah murid-murid Kristus apalagi saudara. Di gereja ini sudah dimuridkan luar biasa, jangan malu saudara. Kadang-kadang juga orang mungkin, aduh nanti kalau saya sharing kelihatan saya sangat tidak mengertinya firman. Tidak usah khawatir saudara seperti itu ya. Itu adalah seperti Zakius, dia juga belum tahu bahwa nanti ada respon apa daripada Yesus. Yang penting saya mau lihat dulu Yesus. Orang seperti apakah Yesus itu? Seperti apakah kalau saya itu membaca firman Tuhan setiap hari, atau terutama mungkin untuk hari-hari Komsel itu, saya mempelajari kembali yang dia bawakan hari Minggu oleh hamba Tuhan yang membawakan firman itu. Saya merenungkan kembali itu. Kalau saya tidak mengerti, saya bertanya. Ada kemauan saudara. Ada kemauan dulu di situ ya. Berani kita mengatasi rintangan saudara seperti itu. Banyak orang di situ tapi kita berlari saudara. Seperti Paulus juga mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
Bukan dengan selalu menang loh saudara. Terkadang saya mungkin jatuh, salah, tapi saya kembali. Yang penting saya baik, fair. Kalau saya salah, saya mengaku kesalahan demikian itu. Poin pertama adalah ada kemauan saudara. Pantang menyerah, lakukan yang terbaik saudara. Mungkin pada saat ini saya hanya melakukan sedikit. Sebulan kemudian saya bisa melakukan lebih banyak lagi. Setahun kemudian saya melakukan banyak seperti resolusi kita pada tahun ini bahwa adalah lebih baik saya untuk bulan depan. Amat baik saya untuk tahun depan seperti itu. Lebih lagi saudara. Sangat baik saya akan mau seperti itu. Walaupun mungkin belum tercapai. Tapi itu adalah kita punya resolusi saudara. Seperti itu ya. Kita lanjut ke ayat 5 dan 6 saudara. Lukas 15 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dari firman Tuhan ini saudara, ya, dikatakan bahwa Yesus melihat ke atas saudara. Tadi ayat ke-5-nya itu boleh lihat ya. Yesus itu melihat ke atas saudara. Kenapa Yesus melihat ke atas saudara? Karena begitu banyak orang di situ. Orang banyak di situ mungkin lebih dekat daripada Zakius. Yang naik ke atas pohon demikian itu. Itu satu pertanyaan buat kita saudara. Mungkin banyak orang di antara kita yang ke gereja, yang melayani Tuhan saudara. Apakah Yesus melihat kita, hati kita saudara? Kenapa Yesus mau melihat kita lebih spesial daripada orang-orang lain? Kenapa Yesus melihat Zakius yang di atas pohon demikian itu? Tidak melihat orang-orang di sekitarnya saudara demikian itu? Karena Yesus melihat iman Zakius. Karena iman Zakius itu terlihat oleh Yesus. Bahwa ini adalah orang yang sangat merindukan aku. Yang sangat ingin bertemu dengan aku. Kita pun demikian saudara. Mungkin saya tidak pandai berkhotbah. Mungkin saya tidak pandai bernyanyi. Mungkin tidak ada uang banyak untuk saya persembahkan kepada gereja. Tapi saya persembahkan hati saya. Iman saya kepada Kristus. Saudara. Itu yang dilihat saudara. Bahwa Yesus melihat iman Zakius sangat luar biasa. Makanya Zakius dikatakan bahwa dia segera turun dan menerima Yesus. Tidak ragu-ragu lagi saudara. Benar Yesus melihat saya. Apa Yesus? Saya Yesus. Kalau salah Yesus melihat saya. Saya ini katanya tidak disukai orang loh. Saya ini adalah penjahat loh. Pemungut cukai loh. Kenapa saya dipanggil oleh Yesus demikian itu? Tapi Yesus yang Zakius lakukan adalah segera turun. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Artinya adalah saudara. Hati kita menggebu-gebu kepada Yesus saudara. Orang sekeliling kita tidak usah perhatikan saudara. Yang penting kita saja hubungan dengan Yesus. Yesus akan menanggapi bahwa kita ini adalah orang yang dipilih dia saudara. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus memilih kita, memanggil kita? Contoh saudara kalau umpamanya sangat kecil saudara dipanggil di gereja untuk melayani Tuhan. Untuk melayani apa saja seperti itu. Apakah saudara dengan sukacita itu menyambut? Oh saya disuruh menjadi usher loh. Oh saya disuruh menjadi singer loh. Oh saya diminta untuk sharing firman loh di komsel loh. Itu adalah Yesus melihat saudara. Melalui hamba-hambanya saudara. Yesus melihat bahwa hati kita itu memang mau di situ. Makanya saudara harus seperti Zakius itu segera turun dan menerima dengan sukacita itu. Kalau kita melakukan hal yang seperti Zakius lakukan saudara. Luar biasa saudara seperti itu ya. Bahwa Yesus melihat iman Zakius. Padahal begitu banyak orang di situ saudara. Mungkin juga kalau kita lihat saudara. Orang-orang yang datang di situ yang mengelilingi Yesus saudara. Lebih banyak lagi. Selain daripada Zakius saudara, hanya untuk melihat Yesus berbuat apa ya pada hari ini ya. Yesus membuat mujizat apa ya pada hari ini ya.
Aku juga ingin melihat kali-kali dia mungkin kasih makan lagi kali ya. 2 ikan 5 roti itu ya kita semua kebagian makannya. Atau orang mati nanti dibangkitkan ya. Atau penyembuhan-penyembuhan yang lain saudara. Tapi Zakius bukan itu saudara. Yang dilihat adalah iman bahwa saya ini ingin bertemu dengan Yesus. Seperti apa orang itu Yesus itu. Poin yang kedua saya mau katakan saudara. Bahwa Yesus itu melihat iman saudara. Yesus melihat iman kita. Kita jangan pedulikan orang lain. Jangan memperhatikan status sosial kita. Atau saya ini orang yang tidak terpelajar. Saya ini belum sekolah. STT demikian itu. Tapi di gereja sekarang ada STT ya. Sekolah itu ya. Waduh saya belum ada kesempatan untuk ikut ya. Saya mau ikut Saya mau melakukan demikian itu. Saya mau belajar bahasa Ibrani. Waduh, di gereja diajarkan bahasa Ibrani ya. Walaupun saya tidak punya pengertian sama sekali, saya ingin belajar ya. Itu saudara. Jadi iman yang demikian itu saudara, untuk lebih kita melayani Tuhan. Semua talenta-talenta yang kita sudah miliki dipertajam lagi saudara, karena kita untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan lebih lagi. Seperti seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya. 1 orang dikasih 5 talenta, 1 orang dikasih 2, satu lagi dikasih 1 saudara. Yang 5 bisa menggandakan menjadi 10 saudara. Itu adalah yang seharus kita lakukan. Bukan 10-nya saudara. Bukan 5 menjadi 10-nya itu. Seperti Zakius itulah. Bahwa dipanggil Tuhan untuk melayani, kita harus segera merespon dengan sukacita, saudara. Itu adalah poinnya. Poin utamanya demikian, saudara. Ya. Kalau kita lihat bahwa contoh-contoh, saudara ya. Kenapa Yesus melihat iman Zakius? Apakah cuma Zakius di Alkitab, saudara? Ya Yesus lihat imannya. Contoh banyak, saudara. Saya akan bawakan contoh beberapa saja, saudara. Seperti umpamanya, pada waktu Yesus disalibkan di dalam kisah Lukas 23 ayat 39 sampai 43, nanti saudara bisa baca sendiri saudara seperti itu ya. Bahwa ada 2 orang penjahat yang juga disalibkan bersama Yesus di situ saudara. Seseorang itu mengatakan bahwa Yesus nanti kau sampai Firdaus ingat aku ya. Apa yang dilihat oleh Yesus saudara? Perbuatan dia itu adalah perbuatan seorang penjahat. Penuh dengan dosa saudara demikian itu. Tapi iman orang itu yang dilihat oleh Yesus. Orang iman ini kok percaya demikian ya. Percaya itu adalah satu namanya kemujizatan saudara. Satu berkat yang luar biasa kepada Yesus itu saudara. Kepada juru selamat itu. Contoh yang kedua adalah di dalam kitab Markus 2 ayat 5 kita boleh buka. Ketika Yesus melihat iman mereka, ini adalah kisah daripada Yesus mengajar dalam satu rumah itu, ada orang lumpuh saudara ya, situ yang sakit ya, bahwa dia itu tidak bisa, dia mau dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan, semua sudah tertutup pintunya karena banyak orang yang akan melihat apa yang Yesus lakukan, sehingga dia harus diturunkan dari atap, sehingga diturunkan di situ. Yesus bilang begini, ketika Yesus melihat iman mereka, orang yang menggotong orang yang lumpuh itu, saudara, juga orang yang sakit itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti dia sudah disembuhkan, saudara demikian itu. Yesus melihat, saudara, melihat iman mereka itu. Usaha mereka itu adalah daripada iman mereka itu melakukan satu perbuatan supaya dia melakukan demikian itu. Karena dikatakan bahwa kitab Yakobus mengatakan bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Ini dilakukan oleh mereka. Mereka melihat iman, saudara. Satu lagi, saudara, contoh. Di dalam kitab Matius 8 ayat 10. Ini kisah seorang perwira di Kapernaum, saudara. Yang datang kepada Yesus bahwa minta tolong. Hambanya di rumah itu adalah sakit, lumpuh. Dia sangat sengsara pada saat itu. Dia minta Yesus untuk menyembuhkan dia. Tapi Yesus bilang, mari kita datang ke rumah kamu. Perwira mengatakan bahwa
Tuhan, saya tidak layak untuk menerima Tuhan di rumah kami. Seperti itu ya. Katakan saja bahwa dia akan sembuh. Dengan berkata saja dia akan sembuh, demikian seperti itu. Apakah yang dilihat oleh Tuhan terhadap perwira ini, saudara? Makanya perwira, Yesus mengatakan kepada perwira itu, belum pernah aku melihat iman sebesar ini di orang Israel, saudara, seperti itu. Jadi iman kita itu adalah luar biasa di mata Yesus, saudara. Iman kita adalah yang dilihat, diperhatikan oleh Yesus. Makanya kan kita juga tahu bahwa kalau kita mengikuti satu namanya kebaktian, saudara, semua adalah tata cara ibadah yang musik yang bagus, WL yang luar biasa, panggung yang luar biasa, itu adalah baik tapi bukan esensi, saudara. Bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah iman kita kepada Kristus itu. Iman kita pada waktu kita pergi ke gereja, pada waktu kita menghadiri satu kebaktian. Kalau kita offline adalah niatan kita untuk mengikuti kebaktian offline itu, saudara. Itu adalah sangat penting, saudara. Hal demikian itu. Ya. Kita lanjut ke ayat 7 dan 8, saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat, Zakius yang mula-mula dia itu punya kemauan ketemu Yesus, saudara. Dia belum tahu akhirnya gimana. Akhirnya Yesus memanggil dia untuk menginap di rumah dia. Kemudian juga dikatakan bahwa Yesus itu melihat iman Zakius, saudara. Di sini dikatakan bahwa orang-orang sekeliling kita, mungkin kita adalah orang yang mengalami satu transformasi iman kita, saudara. Yang tadinya kita adalah orang yang gampang tersinggung, sekarang masih tersinggung, saudara. Tapi ada namanya penguasaan diri, ada kesabaran di situ, bisa menguasai diri. Kalau dulu mungkin kalau orang tersinggung langsung kata-katanya keluar dari mulut tanpa disaring, saudara. Sekarang masih tersinggung tapi lebih banyak diam dulu, saudara, seperti itu. Kalau dulu kita mungkin orang yang pemarah, luar demikian itu. Sekarang menjadi peramah gitu, saudara ya. Hal demikian ini adalah penting. Bahwa kalau kita mengalami satu perubahan, pasti ada pihak-pihak terutama iblis, saudara, tidak akan menyukai demikian. Hal yang kita lakukan itu. Kita harus menyadari ini, saudara. Bahwa kemauan kita untuk umpamanya mengerti firman Tuhan. Lebih lagi semangat melayani Tuhan. Ada juga pihak-pihak yang tidak mengerti, saudara. Atau tidak menyukai apa yang kita lakukan, saudara. Poin yang ketiga saya mau katakan bahwa kita itu harus ada dikatakan ada harga yang perlu dibayar. Poin ketiga itu adalah kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, saudara. Kita lebih mengerti bahwa perubahan yang saya lakukan itu mungkin banyak orang terutama si iblis itu yang tidak menyukai saya. Tapi saya tahu bahwa semua di balik itu adalah berkat Tuhan. Berkat rohani yang Tuhan yang berikan pada saya. Makanya saudara dikatakan bahwa kalau orang berbuah-buah, saudara dikatakan demikian itu. Dia menghasilkan buah yang baik. Buah roh, saudara. Dia tidak menyadari bahwa dia melakukan itu. Tapi orang lain yang melihat dia. Bahwa dia itu adalah orang yang mengalami satu perubahan. Mengalami satu namanya mengeluarkan buah-buah roh yang demikian itu, saudara. Kita bisa melihat bahwa mungkin dia tidak perlu menyaksikan, saudara, apa yang dia berubah demikian itu. Tapi kita orang-orang sekeliling kita bisa berubah. Bisa melihat bahwa perubahan orang demikian itu, saudara. Makanya Zakius bilang seperti itu. Bahwa kalau ada orang yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh daripada hargaku akan berikan kepada orang miskin. Artinya kepada Zakius itu apa, saudara? Bahwa berkat rohani yang didapatkan dari Yesus, saudara, tidak ada bandingannya dengan nilai-nilai jasmani, saudara. Tidak ada nilai-nilainya dengan perbandingan nilai daripada harta duniawi ini, saudara.
Makanya dia mengatakan demikian saudara. Separuh daripada hartaku aku berikan kepada orang miskin. Yang orang rasanya diperas oleh aku ganti 4 kali lipat saudara, demikian itu. Luar biasa ya. Hal ini adalah sangat-sangat membuat kita mengerti kalau kita mengalami namanya berkat rohani saudara. Blessing in the spirit. Sukacita itu adalah tidak bisa dibandingkan dengan keadaan duniawi ini. Itu adalah sukacita daripada surga saudara. Itu yang kita dapatkan. Bahwa dari kisah Lukas, Zakius ini, Lukas 19 ayat 1 sampai 8 itu. Kita apakah menjadi orang-orang yang seperti Zakius atau kita bisa menarik pelajaran, kita mau melihat apakah kita berani berubah. Apakah kita berani orang-orang mengalami satu perubahan. Dare to be transformed seperti itu ya. Untuk melakukan demikian itu. Karena kita tahu saudara, banyak di sekeliling kita pada saat ini yang kita kenal, begitu terkena pandemi, kena penyakit COVID-19, sebentar saja sudah hilang saudara, seperti itu ya. Banyak juga orang yang pada saat ini juga mungkin bencana alam yang terjadi di Nusantara ini, di mana-mana saudara. Korban jiwa juga begitu banyak saudara, seperti itu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa namanya memberikan apa yang kita bisa beri kepada orang lain saudara. Zakius tidak memperhatikan kembali keadaan kekayaannya. Dia mau memberi separuh hartanya kepada orang miskin dan menggantikan 4 kali lipat kepada orang yang diperas olehnya. Ini membuktikan kepada kita bahwa kalau kita sudah ketemu Yesus seperti Zakius sendiri saudara, yang dipanggil oleh Yesus, semuanya itu adalah keindahan surgawi saudara. Demikian juga kita, kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan pada saat ini, merupakan satu harga yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ada 3 poin pada hari ini kita pelajari dari Lukas 19 ayat 1 sampai 8. Yang pertama adalah kalau kita mau berubah, kita berani berubah, harus ada kemauan pertama. Yang kedua, karena Yesus melihat iman kita, bukan pakaian kita, bukan penampilan kita, bukan kekayaan kita, bukan kepandaian kita. Yesus melihat iman kita. Yang ketiga, kita harus siap, ada harga yang harus dibayar. Waktu kita, keuangan kita, intelektual kita, pikiran kita, semua. Kita harus membayar semuanya itu. Tapi ada roh penghibur yang membuat kita mengalami sukacita yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat sederhana ini. Kiranya membuat kami semuanya Bapa dapat berani berubah dalam hidup kami. Menjadi lebih baik. Atau kami sudah baik, kami akan mau jadi amat baik. Atau kami sudah amat baik, kami akan menjadi sangat baik di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kami. Iman kami terus bertumbuh, saudara. Disempurnakan selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
tinggal